Selamat siang, nama saya Olivia Sinaga. Saya dari Akademi Keperawatan Kesehatan Baru Dolok Sanggul. Hari ini saya akan menjelaskan langkah-langkah pemeriksaan fisik atau head to toe. Pemeriksaan fisik atau head to toe adalah pemeriksaan yang dilakukan pada keseluruhan tubuh pasien mulai dari ujung rambut sampai dengan ujung kaki dengan tujuan yang pertama yaitu untuk menentukan kelainan, apakah ada terjadi kelainan-kelainan pada suatu sistem atau organ-organ tubuh pada pasien. Yang kedua, untuk memperoleh data yang berhubungan dengan keadaan pasien untuk menentukan diagnosa atau melakukan tindakan pengobatan dan perawatannya. Sebelum saya melakukan tindakan, terlebih dahulu saya memperkenalkan alat-alat. Yang pertama yaitu stetoskop, kemudian Nierbeken atau bengkok. Setelah itu ada kasah, ada stong spatel, ada lampu senter, ada refleks hammer, ada spekulum hidung, kemudian ada spekulum telinga. Selanjutnya saya akan melakukan pemeriksaan fisik yang dimulai dari ujung rambut. Permisi ya Pak, apakah Bapak bisa duduk? Saya bantu ya Pak. Selanjutnya saya akan memulai melakukan pemeriksaan fisik mulai dari ujung rambut. Permisi ya Pak. Kita perhatikan pada rambut apakah bercabang atau tidak dan pada bagian kulit kepala apakah berketombe atau kotor. Kemudian kita lakukan pemeriksaan pada bagian telinga dengan menggunakan spekulum telinga dan lampu senter. Permisi ya Pak. Kita perhatikan apakah ada serumen atau tidak. Setelah itu kita melakukan pemeriksaan pada bagian mata dengan menggunakan lampu senter. Permisi ya Pak, apakah bisa dibuka matanya Pak? Kita perhatikan pada bagian sklera apakah ikterik atau tidak dan pada bagian konjungtiva apakah anemis atau tidak. Selanjutnya pada bagian hidung kita menggunakan spekulum hidung dan senter. Permisi ya Pak. Kita perhatikan apakah ada polip atau tidak. Kemudian saya akan melakukan pemeriksaan pada bagian mulut. Bapak, apakah mulutnya bisa dibuka Pak? Kita melakukan pemeriksaan pada bagian mulut dengan menggunakan tong spatel dan lampu senter. Permisi ya Pak. Yang pertama-tama kita perhatikan pada bagian lidah apakah kotor atau tidak. Selanjutnya pada bagian gigi apakah ada karies atau tidak. Pada bagian bibir apakah bibir pecah-pecah atau tidak yang menandakan kekurangan cairan atau tidak. Selanjutnya saya akan melakukan pemeriksaan pada bagian leher dengan cara meraba apakah ada terjadi pembengkakan pada bagian kelenjar tiroid. Selanjutnya untuk melakukan pemeriksaan pada bagian ekstremitas atas dan bagian abdomen, kita membaringkan pasien. Permisi ya Pak, apakah Bapak bisa berbaring? Saya bantu ya Pak. Selanjutnya kita melakukan pemeriksaan pada bagian tangan untuk menentukan kekuatan otot pada bagian tangan. Permisi ya Pak, apakah Bapak bisa mengangkat tangannya? Saya bantu ya Pak. Lepas Pak. Dalam pemeriksaan pada bagian abdomen, permisi ya Pak. Yang pertama sekali kita perhatikan yaitu infeksi pada bagian perut abdomen kanan atau kiri pada pasien. Kita perhatikan apakah simetris atau tidak. Yang kedua yaitu palpasi, apakah ada massa atau nyeri. Yang ketiga yaitu perkusi. Kita mengetuk apakah bunyi yang disebut dengan normalnya itu bunyi timpani. Yang keempat yaitu mendengar atau auskultasi dengan menggunakan stetoskop. Permisi ya Pak, kita mendengar peristaltik usus yang normalnya
10-15 kali per menit. Untuk melakukan pemeriksaan pada bagian ekstremitas bawah, permisi ya Pak, apakah Bapak bisa duduk? Saya bantu ya Pak. Bisa kakinya diangkat sedikit Pak. Agak maju sedikit. Pemeriksaan pada bagian ekstremitas bawah dengan cara perkusi dan menggunakan refleks hammer yang normalnya adalah pasien langsung refleks. Permisi ya Pak. Yang terakhir pada pemeriksaan head to toe yaitu pemeriksaan pada bagian telapak kaki. Permisi ya Pak, yang disebut dengan refleks Babinski. Demikianlah langkah-langkah pemeriksaan fisik atau head to toe. Semoga bermanfaat. Saya Olivia Sinaga dari Akademi Keperawatan Kesehatan Baru Dolok Sanggul. Terima kasih atas perhatiannya. Horas.